Kalau hari ini aku meninggal, siapa yang bakal datang ke pemakaman aku? Cuma keluarga, teman dekat, atau ada orang lain yang diam-diam ngerasa kehilangan gak ya? Pertanyaan ini pertama kali muncul di kepala aku waktu nonton drama Korea 49 Days. Dan anehnya, perasaan itu muncul lagi waktu aku lihat buku yang berjudul Siapa yang akan datang ke pemakamanku nanti karya Kim Sang Hyun. Rasanya kayak nemu jawaban untuk pikiran yang udah lama aku simpen. Awalnya, aku tertarik murni benar-benar karena judulnya. Tapi, setelah membaca, aku sadar kalau buku ini lebih dari sekadar buku self-improvement. Rasanya kayak ada temen yang lagi duduk di sebelah sambil cerita tentang hidup, tentang kegagalan, tentang rasa takut, tapi juga tentang harapan. Cara penulisannya tuh sederhana, reflektif, dan jujur banget. Kim Sang Hyun bukan cuma penulis, dia ini pendiri penerbit independen film dan juga punya kafe bernama Gomyong di Korea. Pengalaman hidupnya terasa di setiap tulisannya. Di buku ini terbagi menjadi 4 bab: kesalahan, hati yang hilang, sejarah, dan semoga itu kebahagiaan. Nah, di masing-masing bab berisi potongan refleksi yang bisa dibaca dengan sekali duduk. Tapi menurut aku tuh justru lebih baik kalau dibacanya tuh pelan-pelan, karena setiap kalimatnya tuh kayak butuh ruang buat direnungin gitu. Nah, salah satu kalimat yang bikin aku berhenti lama tuh ada di halaman 83. Kematian yang sesungguhnya terjadi ketika tidak ada seorang pun yang mengenangnya. Nah, di kalimat ini bikin aku mikir kalau ternyata manusia tuh gak pernah bener-bener mati selama ada orang yang mengingatnya. Jadi, bukan sekadar nafas berhenti, tapi gimana jejak yang kita tinggalin. Namun, pertanyaan besarnya tuh, apakah selama ini kita udah berusaha meninggalkan kenangan yang baik, atau malah sebaliknya? Hal lain yang aku suka dari buku ini, penulis tuh banyak banget ngomongin tentang people pleaser. Karena tuh kita sering mikir bahwa menyenangkan kalau jadi orang baik, tapi nyatanya seringkali justru lahir dari rasa takut ditolak, takut diabaikan, takut gak dianggap. Jadi akhirnya kita hidup bukan buat diri sendiri, tapi cuma buat memenuhi standar orang lain. Padahal kayak yang ditulis Kim Sang Hyun, semua fakta dan kebohongan yang ada di sekelilingmu itu tidaklah penting, karena manusia hanya bisa melihat apa yang ingin mereka lihat. Kalimat ini bikin aku jujur lega banget, karena sekeras apapun aku berusaha kelihatan baik, orang lain tuh tetap akan menilai dari sudut pandang mereka. Jadi, kenapa aku mesti capek-capek berubah cuma buat nyenangin orang lain? Yang lebih penting tuh justru mengenal diri sendiri. Buku ini juga banyak ngomongin soal waktu. Kita sering banget terjebak di masa lalu, nyesel karena hal-hal yang gak dapat dilakuin, atau sibuk banget mikirin masa depan sampai lupa sama hari ini. Ada satu kalimat sederhana tapi ngena banget jujur. Kehidupan, pada akhirnya kita akan hidup sendirian. Tahun-tahun akan berlalu begitu saja, jadi jangan hanya berdiam diri, lakukan apapun yang ada dalam pikiranmu. Sesederhana itu jujur. Namun, aku jadi kepikiran berapa banyak mimpi yang aku simpan cuma buat karena takut gagal gitu. Berapa banyak kesempatan yang aku lewatin cuma karena aku sibuk mikirin omongan orang lain, padahal waktu tuh sebenarnya terus jalan dan kita gak bisa mundur. Yang bikin buku ini beda, meskipun judulnya terkesan kelam, isinya justru penuh dengan ketenangan. Kim Sang Hyun menuliskan rasa manusia apa adanya. Ada sedih, bahagia, penyesalan, rasa syukur, semua itu datang silih berganti, dan gak ada yang abadi. Tapi justru itu yang bikin hidup terasa nyata. Ada satu kutipan yang menurut aku menutup refleksi dengan indah. Jika melihat ke belakang, apakah aku yang dahulu akan iri atau malah bangga pada aku yang sekarang? Kuharap diriku yang dulu bangga pada aku yang sekarang. Kalimat ini bikin aku bertanya ke diri sendiri, kalau aku ngeliat ke belakang, apakah aku bakal bangga sama perjalanan yang aku jalani sekarang, atau malah nyesel karena terlalu sibuk pikirin hal-hal yang gak penting. Buku Siapa yang akan datang ke pemakamanku nanti ngajarin aku bahwa kebahagiaan bukan tujuan abstrak di ujung jalan,
Kebahagiaan bisa kita bentuk dari cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain setiap hari lewat hal-hal yang kecil. Dan mungkin jawaban dari pertanyaan di judul buku ini, siapa yang akan datang ke makamku nanti, itu ditentukan oleh jejak apa yang kita tinggali selama kita hidup. Aku Anindita Fatmaarif, dan ini resensiku. Semoga kamu bisa menemukan sesuatu yang berharga dari buku ini. Terima kasih.